Halo semuanya, di sini saya akan menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di materi Homo Ludens, keberadaan manusia sebagai makhluk bermain di dalam mata kuliah literasi humanistik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Amulia Rizky Ramadana Pujianto dengan NIM 2215091055. Masuk ke pertanyaan pertama, apa yang dimaksud Homo Ludens dan Homo faber? Homo ludens adalah sebuah konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh Johan Huizinga, seorang sejarawan Belanda. Istilah ini merujuk kepada manusia sebagai makhluk bermain. Huizinga berpendapat bahwa bermain adalah elemen fundamental dari budaya dan masyarakat. Menurutnya, banyak aspek penting dari kehidupan manusia seperti seni, hukum, dan perang maksud saya yang memiliki unsur permainan. Permainan sendiri tidak hanya tentang hiburan, melainkan ada juga aspek kreativitas, inovasi, dan ekspresi diri. Kalau membahas tentang Homo faber, ia adalah konsep yang mengidentifikasi manusia sebagai makhluk yang membuat atau memproduksi. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yang berarti manusia pembuat. Konsep ini menekankan kemampuan manusia untuk menciptakan alat, memanipulasi lingkungan, dan memproduksi barang untuk kebutuhan dan kenyamanan hidup. Homo faber menggarisbawahi aspek teknis dan produktif dari keberadaan manusia yang melibatkan kerja keras, keterampilan, dan teknologi. Singkatnya, Homo ludens menggambarkan manusia sebagai makhluk yang bermain dan mencari makna melalui aktivitas permainan. Sedangkan Homo faber melihat manusia sebagai makhluk yang bekerja dan menciptakan melalui produksi dan inovasi. Pertanyaan kedua, jabarkan pandangan kalian terkait keberadaan kita sebagai manusia yang memiliki kecenderungan untuk bermain. Sebagai manusia, bermain bukan hanya tentang hiburan atau kegiatan yang dilakukan di waktu luang. Bermain adalah aspek mendasar dari budaya kita yang mencerminkan kreativitas, eksplorasi, dan interaksi sosial. Jadi, mengapa bermain itu penting? Yang pertama ada eksplorasi dan kreativitas. Melalui permainan, manusia mengeksplorasi dunia di sekitar mereka, mengembangkan keterampilan baru, dan memupuk kreativitas. Kemudian, interaksi sosial, permainan seringkali melibatkan orang lain dan ini memperkuat hubungan sosial, serta menjadi pemecah masalah. Banyak permainan, baik tradisional maupun digital, menuntut pemikiran kritis dan pemecahan masalah. Ini membantu mengasah kemampuan kognitif dan daya pikir. Kemudian ada ekspresi diri, yang berarti bermain memberi ruang bagi manusia untuk mengekspresikan diri dengan bebas tanpa batas. Homo ludens tidak hanya terikat pada konsep permainan fisik atau aktivitas anak-anak dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Elemen permainan bisa muncul dalam berbagai bentuk seperti humor dan tawa, hobi dan passion, kemudian pengembangan diri. Jadi keberadaan kita sebagai Homo ludens menunjukkan bahwa bermain adalah elemen esensial dari eksistensi manusia. Ini bukan hanya tentang mengisi waktu luang, tetapi juga tentang bagaimana kita memahami dunia, berinteraksi dengan orang lain, dan mengekspresikan diri kita. Bermain adalah cerminan dari kekayaan budaya dan keanekaragaman manusia. Selanjutnya, soal ketiga, telusuri konsep diri kalian. Maaf, slide-nya kegeser. Yang menunjukkan bahwa kalian adalah Homo ludens. Sebagai seorang penari, saya merasakan bahwa seni tari adalah bentuk dari ekspresi diri yang paling dalam dan bentuk yang penuh makna bagi saya. Dalam setiap gerakan, saya menemukan banyak aspek dari Homo ludens yang tercermin dalam diri saya. Contohnya, seperti yang saya sebutkan tadi, ada kreativitas dan ekspresi diri. Melalui tari, saya mengekspresikan diri dengan bebas. Setiap gerakan adalah wujud kreativitas yang memungkinkan saya untuk bercerita dan mengungkapkan emosi. Saya menciptakan koreografi yang unik dan menemukan cara-cara untuk menyampaikan pesan kepada penonton. Kemudian ada kesenangan dalam bermain. Menari adalah kegiatan yang membawa kebahagiaan dan kepuasan bagi saya. Ketika saya menari, saya merasa bebas dalam hidup. Setiap latihan dan penampilan adalah momen bermain yang penuh dengan kegembiraan dan kebebasan. Kemudian ada eksplorasi dan rasa ingin tahu. Saya selalu bersemangat untuk mempelajari gerakan baru, teknik baru, dan gaya tari yang berbeda.
Eksplorasi ini memicu rasa ingin tahu saya dan membawa saya pada petualangan baru dalam dunia tari. Interaksi sosial, sebagai penari, saya sering berkolaborasi dengan penari lain, koreografer, maupun musisi, dan kerjasama ini memperkuat hubungan sosial dan menciptakan ikatan yang erat melalui seni tari. Saya belajar bahwa dari interaksi ini membangun hubungan jaringan yang kuat dalam komunitas tari. Humor dan kehangatan, tari adalah sarana bagi saya untuk mengekspresikan berbagai emosi, termasuk kegembiraan dan humor. Saya menciptakan suasana yang hangat dan ramah selama pertunjukan yang membuat penonton dan sesama penari merasa nyaman dan terhibur. Adaptabilitas, saya mampu beradaptasi dan saya mampu beradaptasi dengan berbagai jenis musik, panggung, serta gaya tari. Sehingga fleksibilitas ini adalah bagian penting dari diri saya sebagai seorang penari yang menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dan perubahan dari situasi baru. Kemudian ada resiliensi emosional. Penari membutuhkan ketekunan dan kemampuan untuk menyempurnakan gerakan. Sehingga saya menunjukkan resiliensi yang kuat dan semangat yang tak kenal menyerah. Pemecahan masalah kreatif, koreografi seringkali memerlukan pemecahan daya dan menciptakan pertunjukan yang memukau. Kemampuan ini mencerminkan daya inovatif saya sebagai seorang penari. Dengan menyoroti karakteristik ini, saya merasa bahwa saya benar-benar mencerminkan semangat Homo Ludens melalui seni tari. Menari bagi saya bukan hanya tentang sekedar aktivitas fisik, tetapi cara mengekspresikan diri, bermain, dan menemukan makna dalam hidup. Kemudian bagaimana peran dan fungsi kontrol diri terkait keberadaan kita sebagai Homo Ludens? Kontrol diri memegang peranan penting dalam keberadaan kita sebagai Homo Ludens. Yang pertama ada meningkatkan pengalaman bermain. Di sini kita bisa menjaga keseimbangan, kontrol diri yang membantu kita menjaga keseimbangan. Karena tanpa kontrol diri, kita mungkin terlalu terlibat dalam aktivitas bermain sehingga mengabaikan tugas dan kewajiban penting lainnya. Kemudian, mengelola emosi. Dalam bermain, kita bisa menghadapi tantangan, kekalahan, atau frustasi. Kontrol diri ini memungkinkan kita mengelola emosi ini dengan baik sehingga tetap menikmati permainan dan belajar dari pengalaman tersebut. Kemudian, menciptakan interaksi sosial yang sehat. Terbagi menjadi dua lagi, yaitu menghindari konflik dan meningkatkan sportivitas. Dalam interaksi sosial yang melibatkan permainan kontrol diri membantu kita menghindari konflik dari orang lain dan penting dalam menjaga sikap sportivitas. Ini berarti kita bisa menerima kekalahan dengan lapang dada dan kemenangan tanpa kesombongan sehingga menjaga hubungan baik dengan sesama pemain. Fokus disiplin. Kontrol diri memungkinkan kita untuk tetap fokus disiplin dalam mengeksplorasi ide-ide baru dan mengembangkan kreativitas. Ada juga menghindari kelebihan stimulasi dalam dunia yang penuh dengan berbagai stimulasi. Kontrol diri membantu kita menghindari kecenderungan untuk terlalu mengganggu. Pengembangan diri dan pembelajaran. Belajar dari kegagalan dengan kontrol diri, kita bisa mengambil pelajaran dari kegagalan tanpa terlalu terpuruk. Sehingga kita bisa mengevaluasi resiko. Ini berarti kita bisa membuat keputusan yang lebih bijaksana dan menghindari tindakan yang bisa berbahaya atau merugikan. Sehingga kontrol diri adalah aspek penting yang memperkaya pengalaman kita. Sebagai Homo Ludens, dengan mengelola emosi, menjaga keseimbangan dan fokus pada tujuan, kita dapat menikmati permainan dan eksplorasi dengan cara yang sehat dan produktif. Kontrol diri juga memungkinkan kita untuk mendapatkan manfaat dari aktivitas bermain tanpa mengorbankan tanggung jawab dan kesejahteraan pribadi. Jadi itu dia jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam materi yang saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan. Salam harmoni.